Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Di sini saya, Anggara Riantopori, akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu Adrian dan juga Efres. Saya akan melanjutkan di bab 6, yaitu perbandingan hasil. Yang pertama, ada hasil manual dengan hasil dari ITAPS. Perbandingan hasil analisis beban gempa statik ekuivalen dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perhitungan manual berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dengan hasil analisis menggunakan perangkat lunak ITAPS pada model struktur yang sama. Parameter utama yang dibandingkan meliputi periode fundamental struktur, gaya geser dasar seismik, serta distribusi gaya gempa pada struktur. Selanjutnya, periode fundamental struktur. Periode fundamental struktur mencerminkan karakteristik kekakuan dan massa struktur terhadap respons gempa berdasarkan perhitungan manual menggunakan persamaan empiris SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.2.1 dengan parameter SRPMK beton bertulang yaitu CT sebenarnya 0,0466 dengan X yaitu 0,9 yang diperoleh periode pendekatan yaitu TA sama dengan 0,3868 detik dengan koefisien batas atas CU sama dengan 1,4 dan untuk SD1 yaitu 0,597 gram. Periode maksimum yang diizinkan adalah Tmax 0,5415 detik. Hasil analisis model ITEPS menghasilkan periode fundamental mode pertama sebesar 1,195 detik yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sesuai ketentuan SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.2.1, periode yang digunakan dalam kedua metode dibatasi pada nilai 0,5415 detik atau ini adalah Tmax-nya untuk memastikan perhitungan gaya gempa berada pada sisi yang konservatif. Selanjutnya ada berat seismik dan gaya geser dasar. Hasil analisis berat seismik secara manual dan dengan perhitungan aplikasi ITAPS sangat penting karena adanya korelasi dengan besarnya gaya geser dasar seismik yang merupakan parameter utama dalam analisis gempa statik ekuivalen. Hasil perhitungan berat seismik dari kedua metode adalah sebagai berikut. Jadi di tabel pertama, ini ada tabel hasil perhitungan manual beban seismik. Untuk lantai satu, itu beratnya ada di 4991,32508 kilonewton. Di lantai 2 ada 4991,333 kilonewton. Yang lantai 3 ada 1925,653 kilonewton. Dan hasil perhitungan item di beban seismik dengan ITAPS itu dapat berat lantai satu di 4945,054,721 kilonewton. Di lantai 2 dapat 49,545,054,721 kilonewton. Itu sama. Lantai satu dan lantai 2 itu berbeda dengan perhitungan manual. Cuman beda selisih sedikit sekali, teman-teman. Kalau dilihat cuman 0,5 saja di yang manual dan lantai 3 itu dapat di 2054,0338303 kilonewton itu berbeda dengan perhitungan manual beban seismiknya di ITAPS. Dari hasil perhitungan beban seismik efektif bangunan didapat hasil kumulatif yang berbeda dari hasil perhitungan secara manual dengan aplikasi ITAPS. Dari ITAPS sebesar 11944,15 kilonewton dan dari manual sebesar 11908,30 kilonewton. Dari perbedaan hasil perhitungan beban seismik efektif bangunan tersebut didapat pula hasil perbandingan dari perhitungan gaya geser dasar. Di sini ada tabel perbandingan gaya geser dasar seismik, yaitu metode analisis manualnya. Itu ada 1101,7887 kilonewton dan ITAPS-nya itu ada 1104,7274 kilonewton. Ini dengan galatnya itu 0,226%. Dan kita lanjut ke penutup. Dengan kesimpulan, yang pertama, metode analisis beban gempa statik ekuivalen secara manual dan menggunakan ITAPS memberikan hasil yang relatif sebanding untuk parameter utama struktur, khususnya periode fundamental, berat seismik efektif, dan gaya geser dasar.
Perbedaan yang muncul masih berada dalam batas yang wajar dan disebabkan oleh perbedaan pendekatan perhitungan, asumsi pemodelan, serta ketelitian distribusi massa dan kekakuan pada perangkat lunak. Selanjutnya, penerapan ketentuan SNI 1726 tahun 2019 dalam perhitungan manual maupun pemodelan ITEPS telah dilakukan secara konsisten dan memenuhi persyaratan perencanaan gempa, mulai dari penentuan parameter kegempaan, yaitu ada SAS, S1, SDS, dan SD1, klasifikasi situs, kategori desain seismik, hingga penentuan koefisien respons seismik. Hal ini menunjukkan bahwa ATEPS dapat digunakan sebagai alat bantu analisis yang andal apabila input dan pemodelan struktur dilakukan dengan benar. Selanjutnya, pemodelan struktur dan pembebanan gempa menggunakan ITEPS mampu mempresentasikan perilaku struktur secara lebih detail, termasuk respon modal, simpangan antar lantai, dan pengaruh P delta yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui perhitungan manual. Oleh karena itu, perhitungan manual tetap diperlukan sebagai kontrol dan verifikasi di awal saja. Sedangkan analisis menggunakan perangkat lunak ITAPS itu sangat efektif untuk evaluasi kinerja struktur secara lebih menyeluruh. Dan saran dari kami, yang pertama, pemodelan struktur pada perangkat lunak ITAPS perlu dilakukan dengan ketelitian yang lebih tinggi, khususnya dalam pendefinisian massa struktur, kekakuan elemen, dan properti material, karena kesalahan kecil pada input dapat mempengaruhi hasil analisis gaya gempa tersebut, periode struktur, serta simpangan antar lantai. Selanjutnya, perhitungan manual beban gempa statik ekuivalen sebaiknya tetap dilakukan sebagai langkah verifikasi di awal. Meskipun analisis menggunakan perangkat lunak sudah tersedia, tapi hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis numerik tetap sesuai dengan ketentuan SNI 1726 tahun 2019 dan berada pada rentang yang logis serta konservatif. Untuk penelitian atau tugas selanjutnya, disarankan dilakukan evaluasi lanjutan terhadap ketidakberaturan struktur dan simpangan antar lantai, misalnya dengan memodifikasi dimensi elemen struktur atau menambahkan sistem penahan gaya lateral, sehingga respon dinamik bangunan dapat memenuhi seluruh persyaratan kinerja struktur yang tahan gempa. Baik, sekian mungkin video dari saya yang dapat menutup dari rangkaian video yang sudah dibuat oleh teman-teman saya tentang tugas dari DSTG ini. Sekian saya ucapkan terima kasih.